Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kwitansi otomatis menggunakan database. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini kita membuat kwitansi berdasarkan database yang telah kita buat di sini ya. Di sini sudah ada, yaitu kita sesuaikan dengan isian dari kwitansi. Di sini ada nomor, di sini juga ada telah terima dari, uang sejumlah, dan juga nominalnya. Nah, di sini pertama kita akan membuatnya berdasarkan keinginan ya. Di sini bisa kita ubah menjadi garisnya pertama ya. Di sini kita bisa di klik kanan, itu masuk ke format cell. Nah, di sini itu kita masuk bagian border ya, sobat Excel, karena di sini mau bikin garisnya. Nah, di sini kita masuk ke border, kita pilih saja. Ada beberapa pilihan di style ya di sini. Nah, kita pilih salah satunya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan, yaitu outline-nya. Di sini juga bisa kita atur. Kita oke. Nah, di sini keluarnya akan seperti ini. Jadi seperti amplop zaman dulu ya, garisnya garis putus-putus seperti ini sesuai dengan border yang kita masukkan tadi. Tahapan selanjutnya di sini kita akan membuat style dari kwitansinya. Nah, tahapan ini kita bisa lakukan mulai dari pinggiran kotak yang telah saya sediakan di sini. Kita blok seperti ini. Nah, selanjutnya caranya sama, klik kanan, kita masuk ke format cell. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi ya. Kita masuk ke bagian fill karena di sini kita akan mengubah tampilan untuk kotaknya. Nah, di sini ada yang namanya pattern style dan pattern color. Nah, di sini adalah pattern style-nya, itu adalah yaitu blok atau yang kita isi maunya seperti apa di sini ya. Nah, otomatis di sini silakan sesuaikan warnanya sesuai yang sobat Excel ingin lakukan pada kwitansinya. Nah, di sini saya pilih abu-abu ya. Terus stylenya sudah, kita oke saja. Nah, selanjutnya kita pindah. Nah, di sini stylenya akan terlihat seperti titik-titik seperti itu, sobat Excel. Nah, itu juga berlaku untuk di uang sejumlahnya. Di sini tekan saja tombol F4 ya. Nah, seperti ini. Kita lakukan di sini juga, tekan tombol F4. Nah, di sini sobat Excel, kalau kita tekan tombol F4 berarti dia akan mengulangi fungsi yang baru saja kita gunakan. Jadi kalau kita tadi autofill, berarti ya autofill itu tadi yang akan digunakan dengan F4. Nah, kalau kita semuanya kita sudah autofill terus kita masukkan rumus sum, nah itu untuk fungsi yang pertama hilang, melainkan kita akan masuk ke fungsi dari sum tadi. Jadi khusus yaitu fungsi yang kita masukkan atau operasi yang kita masukkan. Tahapan selanjutnya di sini kita membuat coba ya, di sini untuk nominalnya nanti menjadi miring. Nah, seperti ini ya, kita coba dulu. Nah, di sini bisa kita blok terlebih dahulu ya datanya ya, data atau yang kita mau ubah miring untuk garisnya. Nah, caranya bisa kita masuk ke format cell seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke garisnya terlebih dahulu, stylenya. Itu pilih yang miring ya, karena kita mau dibuat miring. Nah, atasnya juga jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini jadinya sobat Excel. Itu untuk alignment membuat garisnya miring seperti ini. Lakukan hal yang sama ya untuk sebelahnya ya. Di sini langsung saja kita klik kanan, terus masuk ke format cell. Nah, di sini kita sudah langsung diarahkan ke bordernya. Nah, di sini bisa kita coba ya di sini karena yang kita buat seperti ini ya. Terus kita coba seperti ini ya. Sobat Excel tinggal sesuaikan saja nanti pilihannya atau yang dibutuhkan seperti apa. Nah, contohnya seperti ini kalau saya ya. Nah, di sini kita sudah buat untuk kolom nominalnya seperti ini. Nah, kita juga bisa ubah warna-warnanya atau kosongkan fillnya seperti ini jadi lebih jelas. Nah, kita bisa hapus untuk yang border di RP-nya. Tampilannya akan seperti ini sobat Excel. Selanjutnya di sini kita akan buat yang namanya untuk induknya ya, atau kita berdasarkan nomor. Nah, di sini berdasarkan nomor induk di sini kita buat terlebih dulu indeks untuk nomornya. Nah, di sini nanti nomornya begitu kita isi akan otomatis sesuai database di sini. Nah, di sini kalau kita ketik 001 seperti ini, maka keluarnya akan 1. Nah, cara untuk membuat agar ada 001, kita bisa blok seperti ini. Lalu kita ke format cell, itu pilih yang namanya dari sini adalah teks ya. Jadi kita ubah dari nomor itu menjadi teks seperti ini. Nah, kita coba lagi 001 seperti ini. Nah, kalau sudah selesai kita buat dua, terus bisa kita tarik seperti ini ya. Kita sesuaikan nomornya sampai yang ingin kita buat. Di sini saya buat sampai 15 ya. Nah, di sini kalau ada tanda seperti ini bisa di pojokan seperti ini, bisa diklik ya sobat Excel.
itu ignore saja error seperti ini ya. Jadi kita bisa menghilangkan kalau kita risih ada tanda hijaunya di pojokan. Nah, kita hilangkan semua saja, terus ignore error, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk di data induk. Sekarang di kwitansinya itu juga harus diubah di teks. Jadi kita langsung ke format cell, langsung di sini kita pilih yang namanya di teks, langsung kita oke. Nah, sekarang kita coba tes di sini ya. Kita tuliskan 001. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi yaitu telah terima dari berdasarkan dari data induk di sini. Nah, di sini kita akan buat menggunakan rumus dari VLOOKUP. Caranya langsung saja di sini kita aktifkan sama dengan kita ketikkan VLOOKUP, kita tab. Nah, di sini lookup-nya lookup value-nya berdasarkan nomor. Nah, di sini yaitu R3 titik koma. Tabel array-nya kita buat berdasarkan data induk. Jadi kita blok mulai dari kolom B sampai dengan kolom H. Artinya di sini nanti kalau ada data baru itu akan otomatis bisa di VLOOKUP berdasarkan kolom indeksnya ya sobat Excel. Nah, jangan lupa diingat-ingat kolom indeksnya. Nah, di sini kan kalau kita pindah ke kwitansi ya muncul kwitansinya ya. Di sini kita bisa hapus saja kwitansinya. Di sini sobat Excel, kita hapus, masukkan di sini kolom indeksnya tadi ya. Di sini kita masukkan yaitu 2 untuk telah terima tadi, terus kita false, terus kita tutup kurung dan kita enter. Di sini maka kita akan mendapatkan PT Mitra Abadi sobat Excel. Nah, di sini kalau kita masuk ke rumusnya, maka kita bisa munculkan seperti ini. Di sini bisa lihat bahwa datanya diambilkan berdasarkan dari sheet data induk di sini sobat Excel. Nah, coba kita enter. Nah, kita coba di sini ganti ke nomornya 3 ya. Jadi otomatis akan berubah seperti ini sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi yaitu untuk pembayaran ya. Kita akan lihat uang sejumlahnya di sini, kolom indeksnya berapa. Jadi di sini kita akan isi terlebih dahulu yaitu untuk pembayaran berdasarkan tabel di data induk. Nah, di sini pastikan sobat Excel ingat untuk kolom indeksnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa copy saja rumusnya, klik kanan itu ke copy, itu pindah ke untuk pembayaran di sini, klik 2 kali, kita klik kanan lagi dan kita pastikan rumusnya. Maka kita tinggal ganti saja kolom indeksnya ke 3 seperti ini. Nah, kita enter maka dia akan langsung mendapatkan pembelian kursi. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke nominalnya. Di sini kita tinggal pastikan rumus tadi, tinggal ganti saja kolom indeksnya yaitu ke kolom indeks keempat. Terus kita enter. Nah, hasilnya akan 1 juta seperti ini. Lanjut ke uang sejumlah. Di sini kita akan menggunakan fungsi terbilang ya sobat Excel. Nah, fungsi terbilang ini itu harus diinstal dulu add-in-nya. Silahkan sobat Excel kalau belum ada di download itu banyak atau lihat tutorial yang sudah saya buatkan di channel ini. Nah, di sini kita untuk mengaktifkannya langsung saja sama dengan seperti ini. Kita ketikkan terbilang, kita tab. Nah, di sini kita buka kurung, kita klik saja di nominalnya, kita tutup kurung dan kita enter. Maka dia otomatis akan mendapatkan terbilang 1 juta seperti ini. Nah, di sini kita kan maunya ada yang namanya itu rupiah ya. Jadi ada 1 juta rupiah dan ada itu hurufnya besar di awal ya. Jadi capital H word kalau di Microsoft Word namanya. Nah, di sini caranya kita masuk ke rumusnya dengan lagi tekan F2 di keyboard seperti ini. Kita ke depan setelah sama dengan kita tambahkan proper, kita tab. Nah, di sini kita pindah ke belakang, tambahkan yaitu simbol dari ampersand yaitu simbol dan, terus kita tanda petik 2 itu kasih spasi ya. Di sini kasih spasi, kita ketikkan rupiah. Nah, di sini terus tutup lagi dengan tanda petik 2, tutup kurung. Nah, di sini kita jangan lupa spasi. Di sini karena setelah terbilang itu ada spasinya. Nah, kalau di enter hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya 1 juta rupiah itu sudah termasuk spasi. Jadi hurufnya besar di awal ya. Nah, coba kita masuk ke rumusnya. Kita coba F2, tekan F2. Nah, di sini kita hapus yang spasinya. Nah, kita enter maka hasilnya seperti ini sobat Excel kalau kita tidak memberikan spasi. Nah, kita kembalikan lagi, kita kasih spasi, kita enter lagi. Nah, jadinya akan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya di sini kita akan buat tempat dan tanggalnya ya untuk kwitansi. Nah, di sini kita lihat data induknya. Nah, untuk kota di sini yaitu kita hitung kolom indeksnya. Kalau sudah, kita tinggal copy saja ya rumus dari
yang kita gunakan tadi. Di sini kita klik kanan, kita copy, kita pindah ke bagian sini untuk tempatnya atau kota. Kita pastikan kita tinggal ganti kolom indeksnya. Di sini kolom indeksnya yaitu kita ke 5. Nah, baru kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tempat. Nah, di sini kan kita ada yang namanya untuk tanggal ya, yaitu tanggalnya 29 Mei untuk transaksi nomor 3. Nah, di sini kita bisa menambahkan rumus lagi, yaitu rumus dari VLOOKUP. Kita copy saja di sini. Nah, setelah kita copy, kita tambahkan simbol dari ampersand ya, sobat Excel. Nah, langsung saja di sini kita tanda petik 2, itu koma, itu spasi, terus tanda petik 2 lagi di atas, baru kita tambahkan ampersand lagi, dan kita pastikan rumusnya. Nah, di sini tinggal ganti saja ya kolom indeksnya. Setelah 5 berarti di sini adalah 6 dan kita bisa enter ya. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk menanggulangi seperti ini, itu di sini kan butuhnya tanggalnya yaitu 27. Itu berupa angka ya formatnya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan setelah rumus dari ampersand itu kita tambahkan rumus dari TXT, kita tab. Nah, di sini kita pindah ke belakang, kita kasihkan yaitu titik koma, format teksnya yaitu tanggal ya. Jadi kita masukkan tanda petik 2 di atas, die, terus spasi, M-nya 4 kali, spasi, Y-nya 4 kali, kita tutup kurung, kita tanda petik dulu ya. Di sini tidak apa-apa, kita oke saja. Jadi hasilnya akan seperti ini ya. Jadi sudah tanggal 29 Mei. Kita coba tes. Di sini kita buat 6. Nah, di sini kan otomatis berdasarkan dari tabel induk. Nah, yang terakhir yaitu kita tinggal penerimanya saja. Nah, di penerima tentu saja kita tinggal pastikan untuk rumusnya tadi ya, rumus dari VLOOKUP. Untuk nama penerima kita lihat di data induk. Nah, di sini kita akan copy saja rumus dari VLOOKUP yang kita buat ya sobat Excel. Nah, kita ambil dari nominal saja rumusnya. Jadi tinggal ingat-ingat nanti kolom indeksnya ke berapa. Nah, di sini kita tinggal klik-klik, kita pastikan rumusnya. Nah, tinggal kita ganti saja di sini kolom indeksnya berdasarkan penerima. Di sini adalah kolom indeks ke-7. Kita enter dan suratman kita cek. Nah, di sini suratman kan untuk nomor ke-6. Nah, di sini sobat Excel sudah selesai untuk membuatnya. Jadi kalau kita ganti pun dia akan otomatis tanggal dan isinya untuk kwitansi. Kita coba tes kalau di sini itu kita tambahkan data yang secara acak ya sobat Excel. Nah, di sini kita akan coba tambahkan yaitu teks untuk nomor ke-16 ya. Nah, di sini kita isi. Nah, jadi kita bisa isi sesuai datanya. Nah, di sini kita isi SMA. Terus pembeliannya di sini kita sesuaikan dengan sobat Excel mau ingin apa. Nah, di sini kita coba dengan pembelian meja guru. Untuk nominalnya kita bisa isikan seperti ini. Dan tempatnya sumber beras dan isi ya untuk isian sesuai dengan sobat Excel ingin tesnya seperti apa. Nah, di sini meskipun tanggalnya nanti seperti ini ya, kita coba tes lihat di sini. Kita masuk ke kwitansinya sobat Excel ya. Kita ke 16, jadi nomornya kita ganti ke 16. Nah, kalau kita enter maka hasilnya seperti ini. Nah, tadi kan format selnya yang di data induk seperti ini ya, strip June seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita gunakan di kwitansi itu sudah sesuai karena format yang kita masukkan itu adalah tadi adalah die dan 4 kali itu masuknya untuk keseluruhan nama bulan seperti Januari itu nanti akan ditulis lengkap Januari. Begitupun juga dengan tahunnya yaitu 4 digit. Jadi 4 digitnya akan keluar berdasarkan fungsi teks yang kita masukkan tadi. Oke sobat Excel, itu tadi pertemuan kita bagaimana cara membuat kwitansi otomatis berdasarkan data induk atau database. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel. Oke, semoga tutorial hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.